bersama saya Ira Kamelia. Kemudian di sini bersama dua siswi SMP Negeri 1 Jember. Kita bersama siapa namanya? Sasa, Ayunda. Oke, untuk Sasa dan Ayunda di sini kakak ingin bertanya nih. Selama kalian sekolah di pendidikan SMP, adakah sebuah metode pelajaran yang ketika dilaksanakan di dalam kelas itu efektif untuk siswa-siswinya? Dan itu bagaimana sih penerapannya? Dengan metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ya. Itu biasanya teman-teman dengan metode kerja kelompok itu apakah efektifkah dan juga dapat diterapkan secara maksimal? Efektif, juga dapat diterapkan maksimal karena itu kayak membantu bekerja sama, belajarnya agak sendiri-sendiri. Oke, jadi aku mau tanya-tanya lagi. Biasanya kan mungkin di kelas kalian itu ada mata pelajaran, salah satu mata pelajaran yang mungkin kalian sukai gitu ya. Tapi kadang ada gitu guru yang mungkin cara mengajarnya belum sampai ke kalian, atau misal gurunya nggak kalian sukai gitu, jadinya kalian kurang begitu memahami di pelajarannya gara-gara si gurunya ini mungkin penyampaiannya kurang baik, jadi mempengaruhi di mata pelajaran yang kalian sukai tadi. Itu kalian gimana sih menanggapinya sebagai seorang siswa itu, sedangkan kan semua mata pelajaran itu kan penting ya kan? Itu caranya itu nyukain gurunya dulu, baru belajar di rumah, baru berusaha menerima gurunya. Terus apa lagi ya? Ya itu udah belajar. Iya, sama belajar aja gitu. Berarti nggak pasrah ya? Nggak boleh pasrah, kan untuk mengejar cita-cita. Iya, sama-sama. Selama menjadi siswa di SMP Negeri 1 Jember, apa yang sudah berkembang? Contohnya mungkin kayak public speaking atau yang lain? Aku juga mulai berkembang di bidang non akademik, bidang basket, karena di sini SMP 1 Jember apa ya, bisa menaruhkan prestasi. Ya. Berarti di sekolah ini sangat mendukung bakat non akademik ya berarti? Iya. Di bidang basket. Ya. Yang selanjutnya Saya bisa mengembangkan prestasi saya di akademik, terutama bahasa Inggris. Jadi ya lebih bisa di bahasa Inggris. Waktu di SMP ini bisa lebih berkembang bahasa Inggrisnya. Terus penjelasan dari gurunya jelas. Pertanyaan pertama yang terkait kurikulum. Nah, sebelumnya itu sudah mengajar, sudah melalui berbagai kurikulum gitu, dan sekarang kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum ini, dalam tingkat kreativitas yang siswa di SMP 1 Jember ini, apakah ada perbedaan yang signifikan dan ada kekurangan kelebihannya? Dan menurut itu lebih enak menggunakan kurikulumnya sebelumnya atau mungkin kurikulum merdeka? Nah, saya di sini itu saya itu mendapatkan kemudian kemudian sekarang berganti ke kurikulum merdeka. Saya ketiga kurikulum itu sebenarnya postgraduasi. Karena tahun kedua kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi sama-sama masih belajar saja sih. Kalau di kurikulum merdeka ini kan memang dimerdekakan pada siswa. Kita memang harus mendapatkan adanya kita mengajarnya dengan metode yang benar-benar anak-anak sesuai dengan gaya belajar. Jadi memang yang ini dimerdekakan sekali untuk pasti untuk pada peserta ini pasti dari segi guru agak punya kurikulum. Kalau kami kita kembali saja ke kurikulum berasa, iya, karena memang kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Artinya mereka estetik, audiovisual, dan kita harus benar-benar kalau yang anak estetik, mengajarnya begini, nanti medianya juga begini. Kemudian LKPD juga harus berbeda sama audiovisual di situ. Apalagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks, semuanya sudah teks. Nah, tapi kita harus paksa. Akhirnya bagaimana ya gurunya? Caranya yang estetik dengan belajar sendiri. Kemudian yang audiovisual harus mereka benar-benar mendengarkan, disetelkan film, nggak ketak pada teks saja. Nah, itu yang membuat kami para guru-guru agak sedikit. Di SMP 1, untuk SMP 1 sih belum 100% menerapkan yang benar-benar yang seperti itu untuk kurikulum merdeka. Karena kan sulit juga Mbak, perlu diadaptasi. Jadi kita yang pelan-pelan untuk bisa benar-benar 100% pakai kurikulum merdeka.
MDK ini apa ada proyek tertentu ya? Ya, nanti ada di pelajaran B. Tentang profil pelajaran Pancasila. Di SMP 1 kita hidupkan di hari Rabu jam 1 sampai jam 4, dan di hari Jumat jam 1 sampai 4 atau full extended hari Jumat. Berarti kalau P5 itu kreativitas ini? Iya, jadi kita kan ada tema-temanya dari kelas 1 sampai nanti di kelas 9 yang masih P5 kan kelas 1 sama kelas 2, kelas 7 sama 8 karena yang 9 masih K13. Jadi nanti mereka akan mendapatkan kelas 9 atau P5 sesuai dengan temanya. Misalnya kalau yang sekarang itu kelas 8 itu temanya kearifan lokal, jadi kita nanti itu mengenal makanan karbohidrat non beras. Jadi nanti anak-anak mengenal, selain mengenal bisa membuat makanan olahan karbohidrat dari beras. Kalau yang kelas 7-nya kemarin suara demokrasi, selanjutnya apa? Dengan demokrasi. Bagaimana bisa mereka menerapkan demokrasi? Ya, mereka langsung praktek gitu. Iya. Sebenarnya enak juga sih. Iya, untuk siswanya ya. Untuk siswanya. Cuma mungkin dari gurunya masih. Iya. Harus Kita masih buat ini itu. Betul, karena buat modulnya juga ada beberapa yang memang pakai buatan modul dari guru sendiri, dan ada juga yang sudah gratis. Sudah cukup nggak cocok apa nggak temanya dengan sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya ini yang tadi kan mengenai kurikulum ya, sekarang metode pembelajaran. Selain kita mengikuti alur kurikulum, tentunya kan karakter siswa kan beda-beda ya Bu, apalagi sekarang Gen Z. Nah itu kita sebagai guru menerapkan metode pembelajaran ke siswa yang beda-beda. Apakah kita manut ke siswanya atau kita sedikit memaksakan seperti itu? Metode media yang kita gunakan ya tergantung ke gurunya sendiri-sendiri. Karena kita itu sekarang benar-benar menghadapi anak yang generasi yang begini. Tapi di sekolah kita di SMP 1 memang tidak diperbolehkan menggunakan HP. Jadi nggak boleh semua HP. Ya ada sesuatu hal yang membuat kita beranggapan ternyata anak-anak SMP itu masih belum bisa menggunakan HP dengan baik, dengan bijak. Jadinya kita benar-benar tidak memboleh bawa HP di awal tahun. Ketika kelas 7 sudah dilakukan kalau kita belum menggunakan HP. Jadi untuk meminimalisir sesuatu yang terjadi nantinya kehilangan, kan sulit punya kehilangan. Kemudian namanya sekarang apa-apa kan diupload ke media sosial, nah itu yang kita khawatirkan mereka masih belum bijak. Ada temannya begini, di foto di upload, nah nanti sekolah juga yang akhirnya kita benar-benar baca sih 3 boleh. Kemudian media yang kami gunakan ya masih terintegrasi dengan teknologi informatika. Kita biasanya menggunakan beberapa platform untuk memudahkan Quizzes lah, kemudian anak-anak bisa pakai yang lain Padlet, ya tergantung dari kreativitas kan di kelas-kelas juga sudah disediakan proyektor gitu, masih bisa menggunakan terus. Sejauh ini nyaman untuk anak-anak dibandingkan dengan belajar konvensional yang metode ceramah, anak lebih efektif dengan begitu, dengan menggunakan teknologi informatika. Ya, nggak semuanya menggunakan itu kan, kita juga ada guru yang mungkin tidak terlalu paham sama kita. Kalau guru-guru yang muda-muda sudah harus semuanya menggunakan itu dalam proses belajar membaca. Saja kalau dalam teks nggak terlalu terpaku pada teks kok. Misalnya kita belajar tentang cerpen kelas 9, nggak langsung saya kasih cerpen. Kita buka dulu dengan cerpen yang bergambar dulu, atau yang kita buat cari film satu animasi dulu, nanti dari situ mereka sudah mengidentifikasi apa ini. Nah, jadi nggak semuanya terpaku pada teks kok kalau bahasa Indonesia. Tergantung kreativitas gurunya saja. Iya sih, selain muridnya yang harus kreatif, gurunya iya. Sebenarnya guru itu cuma menang lebih belajar dulu daripada siswa. Sama. Iya, tingkat pemahaman, bukan guru lebih pintar, guru lebih dulu belajarnya daripada siswa. Jadi jangan sampai menganggap saya lebih pintar dari anak. Enggak, kita sama kok, sama-sama punya otak buat mikir, sama-sama yang makan. Kita cuma belajarnya lebih dulu dari mereka, makanya kita bisa memberikan itu kepada mereka. Pertanyaan terakhir, sebagai guru bahasa Indonesia dan kami mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia pula, mungkin kan pertanyaan dari kami nih, nanti seiring berkembangnya
SMA di mana teknologi ini lebih mendominasi dan juga literasi di Indonesia ini masih rendah ya Ibu. Sedangkan anak-anak lebih cenderung lebih suka yang lebih kayak visual, video dan sebagainya. Tetapi gimana pun juga bahasa Indonesia ini diharapkan siswanya punya keterampilan berbahasa dan juga keterampilan seputar itu Ibu. Nah, saran dari Ibu metode pembelajaran bahasa Indonesia bagaimana agar kita nggak terpaku sama teks aja tapi nggak menghilangkan yang namanya tujuan dari mata pelajaran itu sendiri. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau selama ini sih jangankan untuk pada hanya membahas teks, misalnya mereka menjelaskan teks deskripsi ya. Apakah kita harus memberikan sebuah teks saja? Tidak, kembali lagi pada kreativitas gurunya. Memang kita dituntut untuk selalu belajar. Umur saya dengan segini aja, saya tidak terus dijamin sudah saya tahunya metode ceramah, ya ceramah saja, umurnya ada begitu. Kita pun juga harus belajar, kita mengembangkan diri, bagaimana kita mengembangkan diri, kita ikut beberapa komunitas belajar. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti ada MGMP bahasa Indonesia itu di setiap hari Kamis, itu pun kita diekspor lagi bagaimana cara kita untuk menjadi guru yang bisa nyanyi sama siswa-siswa, bagaimana pembelajaran kita itu benar-benar dicintai sama anak-anak. Nah itu karena kita itu kalau hanya menerapkan sama saja itu masih bosan. Lagi karena literasi kita udah ya udah malas membaca, bukan malas lagi, katanya mau cowok bosan sudah membacanya. Bagaimana caranya untuk menumbuh kembangkan, disisipkan setiap kali belajar bahasa Indonesia. Saya selalu menyisipkan untuk ayo baca dulu, nggak cuma baca. Anak-anak kalau cuma baca bisa, tapi memahaminya yang sulit. Bagaimana caranya? Kalau saya sebelum memulai pembelajaran, anak-anak membaca dulu. Mereka saya suruh membawa dulu buku kesukaannya, tapi bukunya yang tidak aneh-aneh, disesuaikan dengan usianya. Bu, saya bawa non fiksi boleh, Bu, saya bawa fiksi boleh dibawa dulu. Kemudian saya beri waktu ruang mereka untuk 15 menit membaca dulu. Setelah mereka membaca, mereka menuliskan pada jurnal literasinya apa yang mereka baca, halaman berapa, dan kalau ingin tahu mereka itu benar membaca, memahami, saya minta mereka untuk menceritakan di depan kelas secara random aja, nggak semua. Jadi kalau begitu anak-anak benar-benar memahami. Hari ini yang absen 1, mungkin besok yang absen 8. Nah, dengan cara begitu kan terpaksa. Nah, awalnya memang harus dipaksa dulu. Tidak serta-merta mereka baca dengan memahami, enggak, pasti mereka awalnya baca dulu. Baca aja lah, pokoknya baca. Tapi lama-lama kalau sudah aku yang dipanggil, besok pasti apa? Nah, takut. Akhirnya mereka benar-benar membaca sambil memahami. Iya, memang harus dipaksa dulu biar terbiasa. Suruh nyari ide pokok aja sulitnya, Masya Allah, karena memang mereka hampir tidak pernah membaca. Bacanya apa ya? WA, iya, media sosial itu aja. Coba dikasih sebuah teks, males yang mau suruh baca. Tapi tapi ya karena bahasa Indonesia semuanya berpaku pada teks, ya wajib membaca. Itu sih. Jadi ya kembali lagi caranya guru dalam mengemas literasi menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar ilmu pendidikan akan membawakan materi pendidikan SMP. Nah, tujuan pendidikan SMP itu yang pertama, pengembangan karakter untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik serta nilai-nilai moral. Yang kedua, peningkatan pengetahuan, memberikan dasar pengetahuan yang luas dari berbagai bidang, misalnya sains, bahasa, matematika, dan sosial. Yang ketiga, keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan analisis, sintesis, dan pemecahan masalah. Yang keempat, persiapan untuk pendidikan selanjutnya, mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke pendidikan menengah atas atau SMA. Nah, yang kelima, pendidikan kewarganegaraan, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta tanggung jawab sosial. Yang terakhir adalah pengembangan kreativitas, menstimulasi kemampuan kreatif melalui berbagai kegiatan seni dan olahraga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya,
Jadi di sini saya akan menjelaskan tantangan apa saja sih kita sebagai calon pendidik untuk mengajar anak SMP. Yang pertama teman-teman, ketahuilah bahwasannya anak SMP itu memiliki karakter yang sangat beragam. Dibanding kita mengajar anak TK, ketika kita mengajar anak SMP tentunya mereka mempunyai karakter yang beragam. Kemudian mereka mulai memberontak pada peraturan karena pada tahap SMP ini mereka itu mulai mencari jati dirinya, mulai mencari siapa sih aku sebenarnya, seperti itu. Sehingga kita sebagai calon pendidik harus memberikan pendekatan dan juga metode yang baik untuk anak SMP agar tidak salah pergaulan, lingkungan, dan hal-hal negatif lainnya. Kemudian yang kedua, kurangnya berinteraksi dengan siswa. Mengapa disebut demikian? Karena biasanya ada siswa-siswi itu yang malu untuk menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya, sehingga kita sebagai calon pendidik memberikan metode yang efektif agar meningkatkan akademik siswa serta meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Kemudian yang ketiga, biasanya yang banyak sekali terjadi itu adalah teman-teman, kita sebagai calon pendidik selalu merasa benar. Apa sih yang dimaksud dengan selalu merasa benar? Selalu merasa benar biasanya adalah ketika mungkin siswa menyanggah atau ada pelajaran yang mereka tidak paham, guru itu menyalahkan anak tersebut sehingga mungkin siswa itu kurang merasa dekat dengan gurunya, merasa minder, dan banyak lagi hal-hal negatif lainnya. Kemudian seharusnya kegiatan belajar mengajar di SMP ini teman-teman bukan guru lagi yang menjadi pusat pembelajaran, tetapi siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Di era yang sudah maju ini sudah kita terapkan bahwasannya anak SMP, bahkan anak SMA juga teman-teman, itu dalam pembelajaran bukan lagi mendapatkan materi, tetapi usahakan kita menjelaskan materi seperti mungkin kerja kelompok, kemudian presentasi di depan, seperti itu. Mungkin itu salah satu contoh metode yang efektif untuk siswa SMP. Terima kasih. Halo semuanya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan menurut Syafarudin. Nah, inovasi pendidikan menurut Syafarudin itu mencakup 5 aspek. Nah, apa saja aspek itu? Yang pertama ada aspek fokus pada siswa. Inovasi pendidikan harus berpusat pada kebutuhan dan potensi siswa. Hal ini mencakup pemahaman terhadap cara belajar siswa yang berbeda-beda, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan sosial mereka. Lalu yang kedua ada penggunaan teknologi. Teknologi memainkan peran penting dalam memodernisasi pendidikan. Penggunaan teknologi di kelas dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan materi pembelajaran, serta memperkenalkan cara-cara baru dalam mengakses informasi. Lalu ada metode pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif mengutamakan keterlibatan langsung siswa dalam proses belajar. Dibandingkan dengan metode tradisional yang lebih pasif, metode aktif mendorong siswa untuk berpikir kritis, berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok, serta memecahkan masalah secara kreatif. Lalu ada pengembangan profesional guru. Inovasi pendidikan juga menuntut pengembangan profesionalisme guru agar dapat mengadaptasi metode dan teknologi baru. Guru perlu dilibatkan dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Nah, proses evaluasi yang berkesinambungan diperlukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pendidikan tercapai. Evaluasi tidak hanya terbatas pada ujian akhir atau penilaian formal, tetapi juga mencakup observasi berkelanjutan terhadap perkembangan siswa. Umpan balik yang konstruktif membantu siswa untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Sementara bagi guru, umpan balik dapat menjadi dasar untuk memperbaiki metode pengajaran dan interaksi dengan siswa. Nah, secara keseluruhan, inovasi pendidikan yang menggabungkan aspek-aspek ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, efektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya variasi metode mengajar. Nah, kualitas pendidikan sangat bergantung pada cara pembelajaran yang ada di sekolah. Sebagai tempat pendidikan formal, sekolah punya tugas membimbing dan juga melatih siswa agar berkembang secara optimal. Namun, masih banyak guru yang hanya menggunakan metode mengajar dengan cara ceramah saja, tidak menggunakan variasi metode yang membuat siswa dapat memperhatikan pembelajaran dengan
dengan menikmati pembelajarannya. Jadi apabila seorang guru hanya menggunakan metode mengajar ceramah, maka siswa cenderung jenuh dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Ya. Baik, menurut si Syaiful Bahri Jamara, variasi metode mengajar meliputi 3 hal utama. Yang pertama ada gaya mengajar, lalu yang kedua ada media dan bahan terbuka, yakni alat bantu seperti gambar, video, atau teknologi lainnya. Lalu yang ketiga, interaksi antara guru dan juga siswa, diskusi atau tanya jawab seperti itu. Lalu tujuan dari variasi metode mengajar itu tadi, yang pertama ada agar menarik perhatian siswa, agar fokus pada pelajaran. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi belajar, karena siswa yang termotivasi akan lebih semangat dalam belajar dan juga dalam proses pemahaman materi lebih mudah. Lalu yang ketiga, membangun sikap positif terhadap guru dan sekolah, sehingga siswa lebih nyaman belajar. Yang keempat, menyediakan fasilitas belajar yang sesuai, agar siswa merasa didukung saat proses pembelajarannya. Lalu yang terakhir ada mendorong siswa belajar secara mandiri, dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan menggunakan berbagai metode seperti diskusi, tanya jawab, atau pemecahan masalah bersama, guru dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan juga membantu siswa. Lalu selanjutnya ada macam-macam metode mengajar menurut Syaiful Bahri Jamara dan Aswan Zain. Ada beberapa macam bentuk metode mengajar yang dapat digunakan kita sebagai calon pendidik. Yang pertama ada metode proyek. Metode proyek adalah cara penyajian pembelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Lalu yang kedua, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan buktikan sendiri sesuatu yang ia pelajari. Lalu yang ketiga ada metode tugas dan resitasi. Metode resitasi ini atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu persoalan yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Lalu yang kelima ada metode demonstrasi, yakni cara penyajian pembelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sudah dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Lalu yang keenam ada metode problem solving, yakni pemecahan masalah. Lalu yang ketujuh ada metode karya wisata. Terkadang dalam proses belajar mengajar, siswa perlu diajak keluar sekolah untuk meninjau tempat tertentu atau objek yang lain. Lalu yang kedelapan ada metode tanya jawab. Yang kesembilan metode latihan atau metode training, merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Lalu yang terakhir yaitu metode ceramah yang sudah sering digunakan oleh guru-guru saat ini. Metode ceramah ini tuh metode yang boleh dikatakan sebagai metode yang sudah tradisional ya, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dan juga siswa. Nah, di sini juga terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan pendidikan di tingkat SMP. Yang pertama, kurangnya pengembangan karakter. Banyak sekolah yang lebih fokus pada aspek akademisnya saja dan kurang memberikan perhatian pada pengembangan karakter siswa, seperti mengelola emosi, berinteraksi di lingkungan sosial, dan bekerja sama antar teman. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Beberapa SMP, terutama di desa terpencil, mengalami keterbatasan dalam fasilitas, peralatan, bahkan sumber daya pengajarannya. Yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang variatif. Metode pengajaran yang dominan dilakukan di SMP-SMP yaitu pengajaran konvensional yang dapat membuat siswa kurang tertarik bahkan merasa bosan saat proses pembelajaran. Yang keempat, tekanan akademis yang tinggi. Beberapa siswa merasa tertekan oleh tuntunan akademis yang tinggi seperti ujian dan tugas-tugas yang banyak. Yang kelima yaitu Yang kelima, adanya kesenjangan pendidikan. Terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di kota dan sekolah di pedesaan. Sekolah di pedesaan atau di daerah terpencil tidak mendapatkan akses yang sama dengan siswa di kota-kota besar. Yang keenam yaitu pendidikan yang belum mencakup semua jenis kecerdasan. Sistem pendidikan di SMP seringkali fokus pada kecerdasan akademis saja dan kurang memperhatikan kecerdasan lain seperti emosional, kinestetik, dan kreatif.
Di sini kita juga memberikan solusi atas kelemahan atau kekurangan di pendidikan SMP yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, pengembangan karakter dan soft skill. Sekolah perlu lebih memperhatikan pengembangan karakter dan keterampilan sosial seperti kepemimpinan, kerjasama, komunikasi, dan manajemen emosi. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya dan infrastruktur. Pemerintah dan pihak sekolah harus memperbaiki fasilitas pendidikan, baik dari segi sarana dan segi sumber daya gurunya. Yang ketiga yaitu penerapan metode pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif. Menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis teknologi, dan diskusi kelompok yang dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu pengurangan tekanan akademis dan peningkatan keseimbangan. Sistem pendidikan SMP perlu mengurangi tekanan berlebihan pada ujian dan lebih menekankan pada pengembangan kemampuan siswa secara keseluruhan. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Pemerintah perlu memperhatikan distribusi pendidikan yang merata antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Yang keenam yaitu pendekatan yang menghargai semua jenis kecerdasan. Pendidikan di SMP perlu lebih inklusif dengan memberi perhatian pada kecerdasan lainnya seperti kecerdasan kinestik, kreatif, dan emosional. Pendekatan berbasis multiple intelligence yang mengakui berbagai cara siswa belajar dapat membantu semua siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum pendidikan. Sebelumnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang di mana baru terlihat ketika siswa siap berperan di masa depan. Nah, kurikulum ini adalah inti pendidikan karena kurikulum ini merupakan program yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan dan berkembang sesuai kebutuhan pendidikan siswa dan serta nasional. Nah, selanjutnya, pengembangan kurikulum ini efektif jika relevan, fleksibel, dan mendukung tercapai tujuan pendidikan yang terus maju dan diupayakan. Nah, Merdeka Belajar ini telah diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia pada tahun 2019, di mana kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk berinovasi dan belajar secara mandiri. Dan kurikulum Merdeka ini berfokus pada belajar yang berkualitas, jadi tanpa menuntut nilai minimal dan mencetak siswa yang berkarakter Pancasila. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.